Ya, selamat bertemu lagi dengan Subianto di sini. Kita masih dalam pembelajaran materi pemrograman web, melanjutkan proyek kita sebelumnya mengenai sistem informasi restoran atau membangun sistem informasi untuk restoran. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada pembuatan konten management system untuk kasir atau halaman untuk kasir. Sebelum masuk ke kasir, kita sebelumnya harus masuk ke halaman login ini terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam bagian username, kita isikan username beserta passwordnya. Kemudian kita klik login. Maka kita akan dibawa ke halaman Content Management System atau CMS dengan tampilan seperti ini. Ada bagian dashboard, menu dashboard di sebelah kiri untuk menampilkan halaman home di tengah, home PHP. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang pengguna. Ketika diklik pengguna, maka di tengah akan dimunculkan halaman untuk proses bagi pengguna. Kita ikuti materi berikut ini. Kita perhatikan di sini ada tulisan warning include data pengguna.php. Artinya apa? Sebenarnya yang dipanggil untuk ditampilkan pada bagian ini adalah file data pengguna PHP. Muncul pesan ini karena file data pengguna PHP tidak ditemukan di folder kasir. Oleh karena itu, kita akan mulai untuk membuat halaman data pengguna.php. Perlu diperhatikan, data pengguna.php dipanggil dengan mengklik link pada menu sebelah kiri yaitu pengguna. Diklik, kemudian di sebelah kanan akan dimunculkan. Nah, kita akan lihat posisi link pengguna yang ada di sebelah kiri ini dengan cara kita siapkan terlebih dahulu program text editornya. Dalam hal ini saya menggunakan Sublime Text, Anda boleh gunakan Notepad++ atau yang lain. Nah, ketika sudah dibuka, kita akan buka terlebih dahulu file index yang ada di folder kasir. Open file, kemudian kita cari di C, SAM, HT, DOCS, kemudian Sysforesto, folder project kita. Masuk ke folder kasir, selanjutnya buka file indexnya. Ya, sudah dibuka bagian coding untuk file index.php. Kita akan melihat bagian konten. Kita lihat terlebih dahulu pada bagian konten kita menemukan salah satu perintah else if get halaman sama dengan data pengguna include data pengguna PHP. Artinya data pengguna PHP akan dipanggil ketika halaman bernilai data pengguna. Nah, untuk membuat halaman bernilai data pengguna, posisinya ada pada bagian menu atau di sidebar. Ya, di posisi ini kita melihat ada deretan script yang di dalamnya ada perintah untuk memanggil data pengguna. Link dimulai dari A, diakhiri dengan A, diantaranya ada perintah href index PHP, tanda tanya halaman sama dengan data pengguna. Artinya apa? Ketika kita klik link pengguna, maka akan dibawa masuk ke dalam file index PHP berikut mengset variabel halaman dengan isinya adalah data pengguna. Sehingga ketika masuk di konten bagian perintah ini, ketika didapati bahwa halaman isinya adalah data pengguna, maka akan dijalankan include data pengguna .php. Artinya akan ditampilkan file data pengguna .php pada bagian konten ini. Nah, sekarang kita siapkan dan kita buat file data pengguna .php. Kita klik file, pilih new file, kemudian kita simpan terlebih dahulu dengan nama data pengguna pada folder kasir dengan extension PHP. Anda juga bisa mengubah
tipenya menjadi tipe PHP. Kemudian kita save, jangan lupa PHP ya. Maka file data pengguna.php sudah kita buat meskipun masih kosong. Kita cek pada sistemnya atau di browser. Kita coba klik pengguna, maka sebelah kanan tidak lagi muncul pesan error, tetapi muncul tampilan kosong yang artinya kemungkinan yang dipanggil adalah halaman atau file data pengguna.php. Mari kita coba isi dengan naskah sembarang. Kita simpan. Kemudian kita masuk kembali ke halaman ini, kita refresh, tekan tombol F5, maka muncul tulisan halaman pengguna.php. Berarti kesimpulannya benar, file yang dipanggil, yang ditampilkan di sini adalah halaman dari file data pengguna.php. Sekarang kita kembali lagi ke skripnya. Ini kita hapus, kita tuliskan perintah berikut. Perintah ini adalah perintah untuk menampilkan bagian dari halaman data pengguna. Kalau kita perhatikan, dia adalah card bentuknya. Terus di sini ada heading atau header dari card. Kita tulis data pengguna. Terus ini masih kosong, nanti tabelnya atau data penggunanya kita tampilkan di perintah di sini. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke halaman indeks di kasir, kita refresh. Ya, ini header dari cardnya muncul, terus kemudian di bawahnya masih kosong. Ini kita akan isi dengan tabel data pengguna. Selanjutnya kita akan masuk ke baris 8 di tempat saya atau pada bagian card body. Ini ada div untuk membuka card body, pasangannya di sini. Ada div untuk membuat tabel responsif. Jadi ini sebenarnya di dalamnya tabel di AP dengan kelas tabel responsif. Tabel responsif ini kelasnya adalah digunakan untuk menyeting agar tabelnya responsif. Seperti apa? Kita tulis dulu skripnya di dalam sini, di dalam kelas tabel responsif. Dibuka, div tutup diantaranya ya di sini. Kita tulis. Dimulai dari tabel buka dan ditutup dengan tabel tutup ya. Kemudian di atas ada bagian head ditandai dengan T-head. Kemudian ada baris pertama yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Terdiri dari nama pengguna, username, hak akses, status, foto, dan utility. Foto belum ada, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian bentuk tabelnya adalah tabel border. Jadi tabel yang ada bordernya. Terus kemudian menggunakan data tabel ini adalah untuk memanggil CSS dari tabelnya. Sehingga nanti tabelnya sudah bentuknya bagus ya. Selanjutnya ada bagian body, T-body. Diawali dari T-body, diakhiri dengan T-body. Nah bagian body inilah yang terdiri dari satu baris yang akan nanti dijadikan perulangan dengan perintah while. Tentu saja pertama dipanggil username-nya terlebih dahulu dengan memanggil session username, sehingga nanti data yang dipanggil adalah data yang sesuai dengan username di session, sehingga kalau dipanggil di baris bawahnya dapat kita baca variabel QData adalah perintah MySQL query con ini dari file koneksi ya. Kemudian select bintang from pengguna, panggil semua kolom dari tabel pengguna yang data username-nya sama dengan x username. X username itu berasal dari baris 21 yang dipanggil dari session username. Ya, username ketika kita login, itu username-nya siapa, itu adalah data yang ditampilkan. Sehingga di baris kedua diawali TR, diakhiri dengan TR. Ini ada 6 kolom juga kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kolom pertama ini digunakan untuk menampilkan nama pengguna dengan perintah data nama pengguna. Data berasal dari array, nama array baris 24. Nama pengguna ya berasal dari tabel pengguna, di sana ada nama pengguna. Terus berikutnya sama, ada username, ada akses, ada status. Kemudian ada foto kalau ada fotonya.
Ini perintah untuk manggil foto, nanti saya akan jelaskan ketika kita sudah tambahkan foto. Terus selanjutnya ada kolom terakhir, yang pertama untuk memunculkan tombol edit ya. Terus kemudian ini tombol hapus. Nanti perintahnya saya jelaskan ketika kita masuk ke proses edit ya. Dengan demikian ini sudah jadi, nanti Anda cek satu persatu perintahnya, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita tampilkan di browsernya, kita refresh. Nah, maka akan dimunculkan data nama pengguna, username, hak akses, status, foto masih kosong, dan utility. Ini untuk edit dan untuk hapus. Yang disebut tabel responsif ini kurang lebih seperti ini ya tabelnya. Ini sudah ada langsung, kita mau nampilkan berapa data, ada pilihannya 10, 25, 50, 100. Kemudian untuk pencarian ada di sebelah kanan, kita tinggal tulis saja, misalkan ada banyak data, mau nyari yang namanya siapa, username-nya apa, hak aksesnya apa, statusnya apa, nanti akan dimunculkan. Kemudian ada keterangan di bawah showing 1 to 1 of 1 entry, menampilkan satu dari data, dari satu entryan. Jadi kebetulan cuma ada satu data. Kemudian kalau banyak, misalkan kita tampilkan 10 data yang sudah tampil, maka kita bisa menampilkan 10 data berikutnya dengan next, atau nanti di sini ada angka-angka yang responsif untuk kita masuk ke halaman-halaman yang lain. Demikian untuk menampilkan data pengguna di file data pengguna.php dengan memanggil data yang berasal dari tabel pengguna dan ditampilkan dalam bentuk card, dan di dalamnya ada tabel untuk menampilkan data pengguna. Berikut ada tombol edit dan tombol hapus. Kita lanjutkan dengan proses editingnya. Bagian selanjutnya yang kita buat adalah untuk edit pengguna. Ini nanti dalam bentuk form, sehingga ketika kita klik tombol edit, data pengguna yang dipilih akan ditampilkan kembali, kemudian untuk dapat dilakukan proses editing. Yang pertama, kita cek dulu tombol edit berada di sebelah sini. Kita perhatikan ini adalah tombol edit, isi perintahnya kalau kita cek tadi di tabel pengguna ada di sini. Linknya berupa perintah untuk menuju file index.php, mengisi variabel halaman dengan edit data pengguna, dan mengirim ID. ID ini ID pengguna, berupa data dari ID pengguna yang berasal dari tabel pengguna. Sehingga nanti akan dimunculkan, akan diminta untuk ditampilkan edit data pengguna.php yang ID-nya adalah sesuai dengan ID yang kita pilih saat kita klik tombol edit di tabel pengguna. Sehingga ketika kita klik tombol edit di sini, kita klik, maka akan dimunculkan halaman edit data pengguna dan ID-nya angka 1. Berarti ini untuk ID pengguna angka 1 ya. Nah, nantinya di sini akan dimunculkan file atau halaman edit data pengguna. Ini filenya belum muncul, belum ada, sehingga kita buat dulu di text editor. Saya klik menu file, pilih new file. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu dengan nama edit data pengguna. Kita cek sekali lagi, yang dibutuhkan adalah edit data pengguna. Tipenya adalah PHP. Extensionnya PHP. Kita save. Kemudian kalau sudah, silakan ditulis skripnya di halaman file edit data pengguna. Berikut filenya atau skripnya, hampir sama bentuknya card ya. Ini bagian dalam saya hilangkan terlebih dahulu. Ini bentuknya sama, ada cat shadow sama seperti tadi yang di data pengguna, cuma nanti isinya di sini yang berbeda. Kalau tadi isinya adalah tabel data pengguna, di sini nanti isinya adalah form untuk editing pengguna. Nama headernya edit data pengguna, Anda bisa ganti di sini.
Kalau tanpa isi bagian card body, kita simpan terlebih dahulu. Kita coba jalankan, kita refresh atau klik pengguna terlebih dahulu, kemudian kita klik edit. Nah, maka ini akan masih kosong seperti ini. Ya. Karena nanti akan dipanggil edit data pengguna.php. Kenapa kosong? Karena belum ada perintah panggilnya yang ada di konten. Ini hampir sama dengan perintah di menu di sidebar, tetapi pada bagian konten kita harus benahi terlebih dahulu. Kita cek di indeks bagian konten. Ini ada beberapa perintah include home PHP, include data pengguna, include data kategori. Untuk file edit data pengguna belum di-includekan di sini, sehingga kita perlu includekan. Kita tambahkan di bagian sini. Kita tulis else if kurung awal buka $_get variabelnya adalah halaman sama dengan tanda petik edit data pengguna. Kurungnya kurung biasa ya, kita ganti kurung kurawalnya baru setelah ini. Ya, di bawahnya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup berpasangan. Kita tulis perintah include edit data pengguna.php. Maka dengan demikian, ketika diklik tombol edit, kita akan dibawa ke index.php, kemudian halaman akan bernilai edit data pengguna, sehingga nanti diincludekan edit data pengguna.php, yaitu file yang kita buat ini. Jangan lupa indeksnya tadi yang kita ubah, kita simpan terlebih dahulu, file save atau Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke halaman CMS-nya. Kita klik pengguna, ada error di indeksnya, baris 159 kita cek. Ya, ketika terjadi kesalahan di baris 159, kemungkinan kalau 159-nya tidak salah, kesalahannya ada di atasnya. Apa kira-kira? Ya, benar sekali, di belakang di halaman 158 belum ada titik koma. Kita simpan lagi setelah kita beri titik koma, file save. Kemudian kita kembali lagi ke browsernya, kita refresh. Ya, sudah betul di pengguna. Kemudian kita coba klik tombol edit, maka kita akan dibawa ke halaman edit pengguna yang belum ada isinya. Karena apa? Karena di edit pengguna bagian body belum diisi. Nah, silahkan diketik untuk bagian card bodinya. Kalau tadi sudah diketik, tinggal dicek lagi aja. Yang pertama, di sini kita panggil data yang dikirim tadi. Kita cek pada bagian browser, yang dikirim adalah ID. Maka di sini kita panggil ID dengan get ID. Jadi data ID-nya kita panggil di sini dengan get ID, kita simpan dalam variabel ID. Kebetulan variabelnya sama. Kemudian ini digunakan untuk memanggil data dari tabel pengguna yang ID penggunanya sama dengan ID. Sehingga di sini ada variabel qdata untuk query-nya, select bintang from tabel pengguna where ID pengguna sama dengan ID di baris 7. Kemudian dimasukkan ke dalam array data, MySQLi fetch array qdata berasal dari baris 8. Nah, kemudian nanti dibuat form. Form dimulai dari form buka, diakhiri form tutup ya. Kemudian kita lihat di form buka, actionnya adalah proses edit pengguna. Jadi nanti ada file proses edit pengguna yang kita buat untuk memproses editing data. Metodenya post. Kemudian nanti ada tambahan yang tipe multipart form data. Nanti untuk berupa gambar foto ya. Kita cek di sini belum ada gambar fotonya. Nanti kalau ada gambar fotonya kita masukkan. Tambahkan perintahnya. Kemudian di sini ada beberapa isian. Yang pertama adalah isian username, input, tipenya text, terus name-nya nama pengguna, terus ID-nya nama pengguna, value yang penting. Value ini untuk menampilkan data dari tabel pengguna tadi. Karena ini adalah nama pengguna, maka ditampilkan data pengguna.
value sama dengan PHP echo data pengguna PHP tutup ya, supaya nama penggunanya muncul pada saat proses editing. Begitu juga untuk username akan dimunculkan. Password ini nggak ditampilkan ya karena passwordnya rahasia ya. Ini nanti password untuk membuat password baru ya, dibuat kosong. Jadi nanti prosesnya kalau diisi password baru akan tersimpan, kalau tidak diisi tidak ada perubahan terhadap password. Terus kemudian ada data yang dikirim hidden ya. Yang pertama adalah data ID-nya. ID pengguna dikirim hidden tipenya. Sehingga tipenya hidden, tersembunyi ya, nggak tampil di layar. Terus kemudian dikirim juga username. Username ini tidak diinputkan lagi karena kita tahu kita tidak boleh mengubah username ya. Password boleh, username tidak boleh. Kemudian baru button tipenya submit ya. Kita simpan. Ketika kita simpan, kita cek pada bagian browsernya, pengguna kita ulang, kita klik, kemudian edit pengguna kita klik, maka di sini akan dimunculkan nama pengguna, hak akses ini nggak bisa tidak bisa diubah, password baru bisa kita ubah. Kemudian nanti ketika kita klik edit pengguna, kita akan dibawa ke edit, kita cek lagi di actionnya, proses edit pengguna.php. Terus kemudian kita cek tadi kasir ya, username ya, username ditampilkan tapi tidak bisa diedit. Untuk tidak bisa mengedit maka di sini akan ditambahkan perintah disable. Jadi disable itu agar kita tidak bisa mengedit tetapi data bisa ditampilkan. Seperti ini tadi, data tampil kasir ya, tetapi nanti tidak bisa diubah. Formnya tidak aktif atau disable. Hanya kita bisa mengubah nama user, terus kemudian password baru ya. Password dikosongkan tidak apa-apa kalau kita mempertahankan passwordnya. Kemudian ketika kita klik edit, kita nanti akan dibawa ke proses edit pengguna.php. Coba saya klik edit terlebih dahulu. Edit data pengguna. Proses editnya belum ada ya, maka nanti kita harus buat file proses edit. Saya back kembalikan ya. Selanjutnya kita akan buat file untuk proses editnya. Sekarang mari kita siapkan file proses edit data pengguna.php nya. Kita kembali ke teks editornya, kemudian kita buat file baru. Ingat namanya adalah proses edit pengguna ya, sesuai di action ini, proses edit pengguna. File, new file, kemudian kita simpan terlebih dahulu dengan nama proses edit pengguna, tipenya PHP, extensionnya PHP, kita simpan. Kemudian kita tulis scriptnya, kurang lebih ini scriptnya. Yang pertama include connect db ya, atau kemarin namanya koneksi, saya ubah include koneksi .php titik-titik karena file koneksi PHP-nya ada di luar. Kenapa ini diberi koneksi? Karena tidak include ke index ya, dia langsung panggil proses edit pengguna.php sehingga dia butuh koneksi. Kemudian tiga hal tadi yang dikirim dan boleh diubah adalah nama pengguna, ini kita boleh ubah, ID ini akan dikirim, terus kemudian password kalau diisi akan dikirim. Username sebenarnya nggak perlu ya, meskipun tadi di hidden ya. Yang penting adalah primary key-nya, ID-nya sudah dikirim dan dimasukkan ke dalam variabel baru. Kemudian ini ada perintah, jika passwordnya kosong, kita nggak mau ngubah password, perintah ini akan dijalankan. Ya, ini dijalankan jika passwordnya tidak kosong ya, tidak kosong, ini seperti pentung ya, tidak sama dengan. Jika tidak kosong, maka password yang dikirim di sini di baris kelima harus diubah terlebih dahulu menjadi MD5 dengan perintah MD5 dalam kurung $password. Disimpan di dalam variabel baru yaitu passMD5. Baru kemudian kita masuk untuk perintah pengubahan data. Kita buat variabel ubah data bebas, di sini nama variabelnya untuk menjalankan MySQLi query. Con update, perintah update
update tabel pengguna, kemudian set nama pengguna dengan nama pengguna yang baru yang berasal dari baris 3. Kemudian password diubah dengan password baru yang sudah diubah ke MD5 di baris 11. Ingat di sini ada petik ya, terus kemudian ada koma. Yang kedua, tidak ada koma di belakang karena ini sudah data terakhir. Kemudian syaratnya harus kita masukkan where ID pengguna sama dengan ID. Maksudnya data yang diubah adalah data dari tabel pengguna yang ID penggunanya sama dengan ID yang berasal dari baris 4 yang dikirim dengan mode hidden di form edit data pengguna tadi. Ini untuk yang passwordnya tidak kosong. Kemudian kalau passwordnya kosong, maka langsung ini ubah data juga. Yang diupdate adalah nama penggunanya saja, sehingga update pengguna set nama pengguna sama dengan nama pengguna. Tidak ada koma, langsung where ID pengguna sama dengan ID. Sama dengan perintah di atasnya, hanya tidak ada password. Selanjutnya masuk ke baris 24, maka akan dimunculkan alert atau pesan peringatan data berhasil diubah. Selanjutnya ada perintah meta refresh ya, http equif refresh, itu perintah yang akan merefresh halaman web dengan konten 0, artinya dalam waktu 0 detik dipindahkan ke file index.php ke halaman edit pengguna.php dengan ID yang sama dengan ID yang digunakan sekarang atau ID pengguna sekarang. Kita simpan, Ctrl S atau file save. Kemudian kita cobakan di sistemnya ini. Saya tidak lakukan perubahan, saya klik edit data pengguna, muncul data berhasil diubah, oke. Ya, tapi sebenarnya nggak diubah sama sekali ya. Jadi dianggap perubahannya data ini saja. Kemudian kalau kita ubah, misalkan saya kasih X, edit data pengguna, data berhasil diubah, kita lihat datanya sudah berhasil Subianto X. Kalau kita klik data di pengguna ya, menu pengguna, maka ini namanya sudah berubah Subianto X. Ya. Kalau kita mau edit lagi, tinggal klik tombol edit, kita betulkan datanya. Kemudian yang lain kalau mau ubah password silahkan, terus klik edit data pengguna. Oke, kembali lagi ke halaman edit pengguna, mengirim ID tadi, ID-nya adalah ID yang sekarang yaitu 1. Demikian untuk edit data pengguna. Saya kembali ke halaman data penggunanya, klik pengguna. Nanti kita cobakan untuk proses hapus, tapi proses hapus tidak kita gunakan dulu ya. Karena ini kalau dihapus nggak bisa login lagi nantinya. Baik, demikian untuk data pengguna. Untuk kategori kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih.